Andrea, umur saya 11 tahun, ada di kelas 6. Hobi saya main piano, nyanyi, biasanya ngedance, kalau nggak tahu mau bikin apa, main game sama ngedit. Di situ saya melayani di gereja GPB Batra Kasih sebagai organis. Saya sudah bermain piano di ibadah sektor sama ibadah PKP. Dari 3 tahun saya les piano. Habis itu nanti waktu 2020 berhenti les di Yamaha. Habis itu nanti bulan Desember mulai les sama Om Ganet. Nanti awal 2021 bulan Januari ditawarkan nih mau ndak pelayanan. Ditanya ke mama, habis itu mama tanya ke saya jawab iya. Habis itu main ini sampai sekarang. Biasanya pagi-pagi bangun tidur, habis itu sekolah. Kalau lagi istirahat biasanya antara main, kalau enggak latihan. Kalau sudah sekolah biasanya latihan atau main dulu baru istirahat. Habis itu bangun tidur lagi, sore-sore main, kalau enggak latihan lagi sampai sudah malam tidur. Nah biasanya biasanya bisa main sama timnya atau cerita-cerita sama mama. Cerita curhat. Kalau menjaga jarak sepandakan COVID-19 saya pakai masker, menjaga jarak sama mencuci tangan kalau menggunakan sanitizer. Harapan saya pada pandemi itu COVID-19 hilang supaya nanti kalau keluar nggak usah lagi ribet-ribet pakai masker, menjaga jarak, kalau keluar bisa langsung kayak keluar saja, nggak usah kayak tunggu PPKM selesai gitu atau apa. Sama juga kalau mau masuk ruangan atau masuk ruangan nggak usah cuci tangan. Sama juga COVID hilang supaya bisa ketemu lagi sama teman-teman di sekolah minggu atau di sekolah supaya bisa main lagi sama-sama. Di situ saya harap teman-teman bisa juga tetap semangat menjaga protokol kesehatan.
Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu 26 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari GB 13 ayat 1 dan 2. Mari puji Raja Surga. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Injil Matius pasal 18 ayat 19 memberitakan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga itu, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga." Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, puji
Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, hari ini di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang bersama keluarga dan bersahati dengan semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Sekali saat ini, kami diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan, sekaligus mengharukan. Namun tidak sedikit pun Engkau meninggalkan kami, sekalipun situasi dan keadaan dunia saat ini berdampak kepada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Pada akhirnya membuat kami menjadi putus asa, cepat marah dan tidak sabaran. Bahkan beberapa di antara kami saling menyalahkan dan melupakan Engkau. Ampunilah kami ya Bapa Sorgawi. Dengan rendah hati kami memohon, teguhkanlah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kami tetap dikuatkan dan berpengharapan dalam melayani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudari Konstans M. Latuperisa, dipersilakan. Tiada pernah ku ragukan
goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersehati memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah dan kami muliakan, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur untuk semua kejadian dan peristiwa yang boleh kami alami di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami mengucap syukur karena kami melihat tangan Tuhan, kuasa Tuhan menopang dan senantiasa menjaga dan menaungi kami. Bahkan firman-Mu senantiasa hadir dalam hati dan pikiran kami, juga melalui orang-orang di sekitar kami, sehingga kami senantiasa diingatkan untuk tetap terus mengerjakan dan melakukan dalam kesetiaan dan ketaatan akan perintah firman-Mu yang membawa kehidupan kami semakin baik dari hari lepas hari. Saat ini kami akan kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah ya Allah. Kuasailah masing-masing kami dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, dan hidup kami didapati berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Pakailah kami para presbiter dalam membaca Alkitab
dan di dalam memberitakan firman. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 3 yang mengatakan, pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan menetap dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui tentang bagian-bagian ayat ini menjadi sebuah pembelajaran di dalam kita mengenal dan memahami, semakin mengetahui apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan dan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hal yang pertama yang penting untuk kita ketahui adalah bagian pasal 13 ayat 1 ini, ketika di sana dikatakan, pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia
Nah, sampai di situ. Jadi dijelaskan di sana ada jemaat di Antiokhia. Antiokhia ini ada beberapa hal yang menarik juga untuk kita ketahui tentang kota ini. Kota ini dalam peta modern saat ini atau kota modern saat ini, dia disebut dengan namanya tidak berubah, tetap Antiokhia, tetapi hanya sebutannya saja hurufnya agak sedikit berubah karena menggunakan bahasa Suria menjadi Antakya. Kalau kita sebutnya Antiokhia, mereka sebutnya Antakya, bagian daripada negara Turki. Dan yang menarik juga dari kota ini adalah disinilah pertama kali para murid atau para pengikut Kristus itu disebut dengan sebutan Kristen. Di kota inilah untuk pertama kali. Orang-orang yang mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, di kota inilah untuk pertama kali mereka disebut sebagai Kristen. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang juga menarik dari kota ini adalah terbentuknya jemaat di kota ini merupakan sesuatu yang dapat kita katakan ini sesuatu yang sangat tidak disangka-sangka. Tadinya jemaat di kota ini bukan orang-orang yang disebut sebagai pengikut Kristus. Mereka hidup dengan kepercayaan budaya yang berlaku dalam keseharian mereka secara turun-temurun dalam sejarah perkembangan kehidupan masyarakat setempat. Kapan mereka menjadi Kristen atau memberi diri untuk menjadi pengikut Kristus itu dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa yang terjadi ketika Stefanus, Bapak Ibu pasti ingat nama Stefanus, salah seorang pelayan yang dipilih untuk melayani dan membantu para rasul. Ketika ia dibunuh dan terjadi penganiayaan terhadap para pengikut Kristus di Yerusalem dan sekitarnya, maka para pengikut Kristus, katakanlah dalam bahasa sehari-hari, tersebar, mereka pergi kemana-mana dan menghindari penganiayaan yang terjadi. Catatan Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19, mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan juga salah satu kota. Para pengikut Kristus yang saat itu menghindari penganiayaan, mereka pergi, salah satunya itu mereka menuju ke Antiokhia. Dan setibanya di Antiokhia, catatannya begini, ini sejarah ini penting kita ketahui. Kisah Para Rasul 11 ayat 20 sampai dengan 21, saya bacakan buat Bapak Ibu. Saya mulai dari ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Sejak saat itu terbentuklah sebuah jemaat di Antiokhia. Ini latar belakang bagaimana pada akhirnya di Antiokhia itu terbentuk sebuah jemaat, dan di sanalah dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di sana dikatakan demikian. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bisa bayangkan kira-kira apakah akan terbentuk jemaat di sana
Akankah akan adanya sebutan Kristen itu kalau pada saat itu tidak terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di Yerusalem? Tidak terjadi penghukuman mati kepada Stefanus. Dan orang Kristen merasa aman-aman saja di Yerusalem dan mereka tetap tinggal di sana. Itu berarti Injil tidak akan pernah tersebar sampai di Antiokhia. Injil tersebar sampai di Antiokhia oleh karena orang-orang Kristen menghindari penganiayaan di Yerusalem dan sekitarnya. Itu sebabnya dalam sejarah gereja ada dikenal dan disebut sebuah istilah, semakin dibabat, semakin merambat. Tadinya hanya di Yerusalem, tetapi dibabat di sana justru dia menyebar kemana-mana. Kekristenan semakin berkembang. Itu dia beberapa catatan yang menarik dari kota Antiokhia, dan sampai hari ini kota ini menjadi salah satu kota penting dalam perjalanan sejarah perkembangan kekristenan di dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita kembali lihat bacaan kita pada saat ini di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 pada ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan demikian. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, siapa-siapa yang beribadah dan berpuasa? Di ayat 1 dikatakan, ada di sana Barnabas, ada di sana Simeon, ada di sana Lukius, dan ada juga di sana Menahem. Lalu kemudian berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambarannya adalah mereka sedang berdoa, mereka sedang beribadah, mereka juga berpuasa. Lalu di dalam doa itu mereka mendengar Roh Kudus bersuara dan mengatakan, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Perhatikan kata khususkanlah. Dalam terjemahan bahasa Yunani ini tertulis dengan kata aporis, dikhususkan, dipisahkan. Tetapi juga dia mengandung kata hagias, bukan hanya dikhususkan, dipisahkan, tetapi juga dikuduskan. Oh, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini saya mau ajar buat kita semua berdasarkan kebenaran firman. Ini tentang pemanggilan dan pengutusan para pelayan Tuhan. Tuhan meminta, ada di antara semua mereka ini yang berdoa, ini adalah orang-orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Adalah orang-orang yang memberitakan Injil, semua mereka yang berkumpul saat itu. Tetapi Tuhan katakan, khususkanlah dan kuduskanlah Barnabas dan Saulus. Untuk apa? Firman Tuhan katakan, untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Bapak Ibu, mengapa hanya Barnabas dan Saulus? Mengapa tidak Simeon atau Lukius yang ada pada saat itu bersama-sama dengan mereka? Kalau ditanya mengapa, ya kita cuma bisa jawab, cuma Tuhan yang tahu. Kita tidak bisa mereka-reka kenapa Tuhan memilih mereka. Kita tidak pernah tahu. Tuhan punya maksud tertentu tentunya. Ini hal yang sama kalau misalnya kita bertanya dalam sebuah pemilihan penatua dan diaken yang tahun depan akan kita jalani bersama. Lalu kemudian orang bertanya, kenapa harus dia, kenapa harus si A, kenapa bukan si B?
Kenapa Tuhan pilih si A bukan si B? Hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak boleh mendebat itu. Tidak boleh. Hanya Tuhan yang tahu mengapa Dia pilih penatua dan diaken yang ini dan yang itu. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi semuanya kita adalah anak-anak Tuhan, dan di antara anak-anak Tuhan ada mereka yang dikhususkan dan Tuhan menguduskan mereka untuk tugas tertentu. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, paling tidak Alkitab juga memberikan catatan tentang pribadi kedua orang ini. Barnabas misalnya, dalam Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-24, di sana dijelaskan begini, saya bacakan buat kita semua. Karena Barnabas adalah orang baik. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, penuh dengan Roh Kudus dan iman, atau dia beriman dengan sungguh. Ada banyak catatan tentang Barnabas, tapi paling tidak di ayat 24 ini memberikan gambaran yang penuh tentang seorang Barnabas. Ia orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus, dan ia orang yang beriman. Dan Tuhan memilih dia untuk dikhususkan dalam tugas tertentu. Hal ini juga hendak mengajarkan dan memberitakan dalam kehidupan beriman kita bahwa kalau engkau rindu, Tuhan memberikan tugas khusus kepadamu, maka dengan sungguh-sungguhlah engkau hidup di hadapan Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan, sehingga paling tidak engkau akan didapati sebagai orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus, beriman dengan sungguh. Kalau engkau rindu, engkau ingin dipakai dalam tugas yang khusus oleh Tuhan Allah, belajar dari kepribadian Barnabas. Saya sangat yakin dan percaya dalam iman percaya kepada Kristus Yesus berdasarkan ajaran Alkitab. Kalau kita mau dan kita minta agar Tuhan pakai kita dalam tugas yang khusus, pasti Tuhan pakai. Tetapi soalnya adalah apakah kita sudah sungguh-sungguh, bukan hanya meminta, bukan hanya memohon, tetapi menunjukkan juga bahwa seluruh kepribadian dan eksistensi kita sudah siap dalam melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Maka Tuhan pasti akan memberikan tugas yang khusus itu. Secara sederhananya bahwa adalah kalau kita ingin menjadi seorang yang Tuhan percayakan, contoh saja misalnya, menjadi seorang pemimpin, tetapi kita sendiri tidak bisa memimpin diri kita, bagaimana Tuhan mau memberikan tugas tanggung jawab sebagai seorang pemimpin untuk memimpin umatnya misalnya? Oleh sebab itu, tunjukkanlah bahwa kita mampu memimpin diri kita. Maka saya percaya Tuhan akan juga memberikan kepercayaannya kepada kita untuk memimpin umat. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sangat penting untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam beriman, mempunyai waktu yang khusus dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, benar-benar bersandar penuh kepada Tuhan. Kalau semua itu kita lakukan, apapun yang kita minta, saya percaya Tuhan pasti akan mendengar dan mewujudkannya itu dalam iman percaya kita. Karena Tuhan juga katakan, ketuklah maka akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan. Asalkan kita sungguh-sungguh. Saulus
bukan orang yang benar-benar juga gitu dalam hidupnya. Kita tahu bagaimana latar belakangnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini sebuah contoh yang baik dalam kehidupan kita. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, saya tidak layaklah untuk Tuhan, saya banyak buat dosa, saya banyak buat kesalahan. Belumlah kalau saya mau dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan, belumlah, jangan dulu. Saya belum layak, banyak sekali dosa saya. Mari belajar dari Saulus. Soalnya bukan pada dosa. Soalnya bukan pada perbuatan, perkataan, pikiran, dan perilaku hidupmu atau masa lalumu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi soalnya adalah ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, maukah engkau bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu? Allah berkenan memakai Saulus karena ketika ia berjumpa dengan Tuhan, ia melakukan pertobatan 180 derajat, tinggalkan masa lalunya, berjalan ke depan bersama dengan Allah di dalam kuasa dan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua membuka Kisah Para Rasul pasal 9. Mari kita lihat bersama-sama. Ini kisah tentang pertobatan Saulus. Saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17 sampai dengan ayat 20. 3 ayat saja, mari dengarkan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Sampai di situ. Bapak, Ibu, ini sesuatu yang tidak mudah bagi Saulus untuk memberitakan bahwa Yesus itu adalah Anak Allah. Ini bukan sesuatu yang mudah. Sementara sebelum ia berjumpa dengan Yesus, ia hakimi Yesus itu melalui para murid atau melalui orang-orang yang mengikuti Yesus. Tetapi setelah ia berjumpa dengan Yesus, maka ia berubah 180 derajat. Dia tidak lagi menyalahkan Yesus, dia tidak lagi menghakimi Yesus, dia tidak lagi mengejar para pengikut Yesus. Justru yang terjadi adalah ia tinggikan dan muliakan Yesus dengan mengatakan dan memberitakan Yesus adalah sungguh-sungguh benar Anak Allah yang tadinya dia tidak percaya itu. Bapak, Ibu, seolah mau dikatakan begini, secara sederhana mau dibilang begini. Saulus ini dalam statusnya sebagai orang Yahudi, dengan intelektualnya yang luar biasa, dengan kepintaran yang dia miliki, dia sangat pribadi yang sangat dihormati. Bahkan mahkamah agama Yahudi menghormati dia. Statusnya sangat luar biasa. Tetapi setelah dia menerima Kristus, maka status ini terlepaslah semua daripadanya. Saulus mau tinggalkan kemegahan-kemegahan itu. Kehebatan-kehebatan itu, hormat itu dia mau tinggalkan. Sejak ia berjumpa dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersediakah engkau meninggalkan segala kehormatan, segala ketakjuban dunia yang membuahkan dosa dalam hidupmu untuk benar-benar mengikut Kristus dalam segala ketiadaan untuk mengatakan, aku bukan siapa-siapa.
Aku adalah milik Kristus. Paulus lepaskan segala kemegahan yang ada di dalam dirinya untuk mengikut Kristus. Itu sebabnya tadi dikatakan dan diberitakan, ini bukan soal masa lalu, bukan soal dosa, bukan soal perilaku-perilaku kita, tetapi soalnya adalah bersediakah kita bertobat dan meninggalkan segala perbuatan, perkataan, pikiran, dan perilaku hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka kalau kita bersedia, Tuhan akan bentuk kita dan Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa menjadi alatnya. Jadi jangan seorang pun lagi yang mengatakan saya tidak layak bagi Tuhan. Saya penuh dosa. Saya penuh kelemahan. Kalau engkau masih mengucapkan itu menjadi alasan untuk mengikut Tuhan, berarti engkau belum bersedia bertobat. Tapi kalau engkau ingin mengikut Tuhan, maka bertobatlah. Tinggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ikutlah Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan memakaimu dengan luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui doa mereka mendapatkan suara Tuhan. Dalam bacaan kita di sana dikatakan melalui ibadah dan puasa, mereka beribadah, mereka berpuasa, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka dapatkan petunjuk dari Tuhan Roh Kudus bersuara, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Hal ini mau mengajarkan kepada kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kita menatap hari esok, di dalam kita menatap masa depan, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan persekutuan jemaat kita, apa yang mau kita kerjakan dan apa yang mau kita lakukan di dalam hidup ini. Bagaimana dengan kehidupan rumah tangga saya, bagaimana dengan kehidupan keluarga saya, bagaimana dengan pekerjaan dan pelayanan saya. Apa yang mau kita lakukan dan kerjakan ke depan. Belajarlah untuk mencari suara Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa dan beribadah. Rajin-rajinlah engkau berdoa dan engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka dalam hikmatnya engkau akan ditunjukkan kemana arah langkahmu untuk membawa bahtera rumah tanggamu, untuk membawa keluargamu, untuk membawa pekerjaan dan pelayanan. Lipat tanganmu, muliakan dia dalam nyanyianmu, dan minta petunjuk dari dia melalui doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seberapa banyak kita hari ini yang masih dengan setia dan taat berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk daripada Allah dan melihat doa itu sebagai sesuatu yang penting, sesuatu yang khusus di dalam kita membangun hubungan kita kepada Allah. Jangan sampai bahwa doa itu hanya menjadi sebuah formalitas saja, mau makan, mau keluar rumah, mau mengerjakan sesuatu. Yang penting kita sudah lipat tangan berdoa, Tuhan berkati, Tuhan sertai saya. Bapak, Ibu, stop dengan cara-cara berdoa seperti itu. Engkau ingin berdoa, lipat tanganmu, arahkan hatimu sepenuhnya kepada Allah, dan mulailah berdoa dan bercakap-cakap dengan tenang kepada Tuhan Allah. Sambil engkau belajar mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepadamu. Milikilah waktu khusus dengan Tuhan. Dalam satu hari 24 jam, punya waktu khusus engkau bisa bercakap-cakap apa saja dengan Tuhan. Ceritakan apa yang engkau alami dan engkau rasakan. Ceritakan apa yang engkau rencanakan bagi keluargamu. Kadang-kadang Bapak, Ibu, di dalam doa itu kita tidak perlu berkata-kata, cukup tutup mata. Dalam nama Tuhan Yesus aku mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepada aku. Tenangkan hati kita saat teduh sejenak. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, dalam doa kita. Adakah kita punya waktu itu? Para murid Tuhan berkumpul, mereka berdoa dan berpuasa seharian.
Bukan 2-3 menit, 1 jam, 2 jam, seharian. Engkau tidak diminta untuk berdoa seharian, tidak. Tetapi punya waktu khusus saja. 1 hari kepada Tuhan Allah. Injil Matius 18 ayat 19, nats pembimbing kita mengatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus yang katakan ini, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Mintalah, maka Bapa-Mu yang di sorga akan memberikannya kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah hampir sampai di penghujung masa Adventus, masa Raya Natal, dan akhir tahun. Minggu depan kita sudah masuk dalam minggu masa Raya Adventus yang pertama. Kita akan disiapkan dalam 4 minggu masa Raya Adventus untuk menjelang mengingat rayakan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan realitasnya, ini adalah Natal kedua yang akan kita rayakan di bulan Desember nanti. Kita masih berada dalam situasi dan masa pandemi. Tetapi hari ini lewat mimbar ini, pemberitaan firman Tuhan ini, saya mau beritakan kepada saudara, kalau engkau masih ada hari ini, di tengah ribuan orang yang rebah di masa pandemi ini, Bapak, Ibu, dan saudara, saya percaya Tuhan punya maksud khusus buat saudara. Tuhan punya tugas khusus buat kita semua yang boleh kita terus kerjakan selama nafas hidup ini masih melekat di dalam diri kita. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu kita. Berilah dirimu dengan lebih sungguh lagi kepada Tuhan dan tanyakan kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk aku kerjakan dalam perjalanan hidupku ini, agar aku menjadi berkat bagi keluargaku, bagi jemaat, bahkan bagi banyak orang. Selamat menjalankan tugas khusus itu dalam masa pandemi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Gita Bakti 300 bait pertama dan kedua. Tangan kasih
Jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita berdiri. Bersama kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersahati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, sungguh kami mengucap syukur karena kami sudah boleh kembali diberkati dalam sabda kebenaran firman. Dengan rendah hati kami mohonkan biarlah firman ini oleh kuasa Roh-Mu yang kudus diteguhkan, menetap dalam hati dan pikiran kami. Dan kami berkomitmen untuk mengerjakan dan melakukannya dalam seluruh jalan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan biarlah di tengah kesaksian kami memberitakan dan meneruskan firman Tuhan ini, melalui perilaku hidup kami, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami boleh menjadi berkat, contoh, dan teladan yang baik dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan keseharian. Dan apapun itu Tuhan, tugas yang Engkau percayakan untuk kami lakukan, kami sedia melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka biarlah Engkau Tuhan yang menuntun dan memimpin semua kami. Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Kepala Gereja, Engkaulah Sang Juru Selamat, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Berkuasalah dalam seluruh kehidupan kami, dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam kehidupan persekutuan jemaat-Mu, di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Berkuasalah dan memerintahlah ya Tuhan, kami siap untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan. Sungguh hati kami berlimpah dan dengan syukur atas firman yang sudah boleh memberkati kami semua. Saat ini ya Bapa, kami bersahati mendoakan gereja-Mu di atas muka bumi ini. Kami menyerahkan juga semua gereja yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Sang Kepala Gereja. Khususnya kami berdoa bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dari lingkup sinodal, mupel, jemaat sektoral, bagian jemaat, dan pos-pos pelayanan. Bapak Sorgawi, kami mohon dengan rendah hati berkati Tuhan GPIB. Mupel, Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara ke-16 jemaat bersama dengan pos-pos pelayanan yang ada dalam koordinasi pelayanannya. Tuhan memberkati badan pelaksana Mupel Sulsel Barat. Bergandengan tangan dengan seluruh pelaksana harian majelis jemaat di ke-16 jemaat yang ada. Membangun satu pelayanan yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga secara khusus bagi GPIB, Jemaat Bahtera Kasih Kota Makassar ini Tuhan. Mari Tuhan berkati gereja ini, jemaat ini. Kami merasakan berkat-Mu luar biasa bagi jemaat ini Tuhan.
dalam persekutuan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan setiap pribadi. Dan kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat dan kasih setia Tuhan itu. Dan kami mohonkan biarlah penyertaan dan pemeliharaan yang berasal dari Tuhan terus berlangsung dalam seluruh jalan hidup persekutuan jemaat ini. Tuhan memberkati pelaksana harian majelis jemaat, Tuhan memberkati para penatua dan diaken dari sektor 1 sampai 12. Tuhan juga memberkati unit-unit misioner, para pelayan dan pengurus. Berkati mereka semua Tuhan. Dalam seluruh gerak langkah pelayanan yang Tuhan percayakan, kami meyakini dan percaya mereka menjadi berkat di tengah-tengah jemaat ini, menjadi alat Tuhan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Secara khusus juga hamba berdoa bagi para penatua dan diaken dari sektor pelayanan 7, bergandengan tangan dengan organis, pemandu lagu, dan mereka yang memberikan persembahan pujian, bersama dengan tim multimedia dan tim adaptasi kebiasaan baru, pegawai kantor majelis jemaat, bergandengan tangan dengan semua warga jemaat yang hadir pada saat ini. Hamba mohonkan dengan rendah hati kiranya anugerah rahmat damai sejahtera berkat sukacita kebahagiaan yang berasal dari Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Cukup-cukupkanlah berkat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan. Jangan biarkan seorang pun di antara mereka yang kekurangan dan kelaparan. Pakai kami Tuhan, agar dalam persekutuan jemaat ini kami boleh saling membagi, saling menopang, saling mendoakan, saling mengulurkan tangan, dan di atas semua itu, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Bapa di dalam sorga, secara khusus saat ini hamba berdoa buat mereka yang memiliki pergumulan dan persoalan dalam kehidupan mereka, baik pribadi maupun keluarga dan rumah tangga, dalam pekerjaan dan pelayanan. Juga mereka yang saat ini sedang sakit, hamba berdoa dan menyerahkan Oma Teli Tamaela dalam pemulihan, Oma Mari Lengkong, Oma Kasau Sajang Bati, Natasha Hatu, Oma Lince Laude Esa, Ibu Agustina Rumpone, Ibu Betty Fernandus, Ibu Mari Bermuli Dengah, Ibu Ani Utami Titir Lolobi, Bapak Gideon Tatiwakeng, Oma Magdalena Surbakti, Ibu Dince Ana Atihuta Salmon, Ibu Marce Kawihing, Ibu Adeline Teu Evandame, Yosua Latuperisa, Ibu Vivi Kasau, Ibu Rugaya Ranti, Oma Mari Paat, Ibu Susilet Lora, Nona Elizabeth Mas Paitela, Ibu Ruth Palilingan, Bapak Yusuf Lesawengen, Ibu Tabita Tenine, Oma Onibala, Ibu Sri Politon, Bapak Tajudin Taau, Oma Els Polii, Oma Raintung, Oma Maulesu, Ibu Supantari Musa, Bapak Renus Mona, Oma Clavert Muskita, Bapak Jonas Arnoldus, Oma Emma Pesik, Ibu Ida Mangiwa, Ibu Fernanda J. Hasper, Ibu Takali Hade, Ibu Anice Tumakaka. Kami bersehati dan memohon dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapa sembuhkan dan pulihkan mereka yang lemah dan sakit. Bahkan mereka yang telah berusia lanjut, Tuhan tetap teguhkan dan kuatkan fisik mereka di dalam mereka menjalani hari-hari mereka. Dan mereka yang memiliki pergumulan dan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar sehingga ringanlah beban hidup mereka. Kami meyakini dan percaya yang terbaik Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, dan kami mengucap syukur atas semua itu. Dalam seluruh rencana-rencana setiap keluarga dan rumah tangga menata masa depan kehidupan mereka dalam pekerjaan pelayanan, dalam keseharian mereka, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Menyerahkan juga Ibu Pendeta Dina Lambe Paembonan dalam masa-masa pemulihan pasca operasi mata. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ia juga akan dipulihkan, disembuhkan, dan kembali beraktivitas untuk melayani Tuhan. Demikian juga pendeta-pendeta dari gereja seasas. Tuhan memberkati mereka semua, Pendeta Nancy, Pendeta Sri, Pendeta Santi, Pendeta Helmi,
bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kasih karunia rahmat damai sejahtera senantiasa yang berasal dari Tuhan memenuhi kehidupan mereka, menuntun dan mengiringi, menjadikan mereka berkat di tengah kehidupan jemaat dan keluarga mereka masing-masing. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Hikmat Tuhan biarlah bersama dengan mereka semua. Terima kasih Bapa untuk semua berkat anugerah dan kasih setiamu. Seluruh perjalanan pelayanan dalam minggu ini yang akan berlangsung di tengah jemaat ini, kami mohonkan Tuhan senantiasa menuntun, memimpin dan menopang. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga dari keluarga Frisart Trouwerbach, juga keluarga Susilo Hans. Kedua keluarga ini dalam minggu yang berlangsung dan kami lewati mengalami duka cita. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan topang mereka semua. Dengan rendah hati kami mohonkan, hanya kepadamu ya Tuhan, kami meminta dan memohon serta bersandar penuh. Topang mereka ya Tuhan, hiburkan dan kuatkan setiap hati yang berduka. Dan kami percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan akan tetap terus berlangsung dalam seluruh perjalanan kedua keluarga ini. Bapa di sorga, kami hidup di tengah bangsa dan negara ini, kami menyerahkan pemerintahan yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Badan Legislatif Eksekutif, sampai pemerintahan di tingkat provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW, desa, dan dusun. Biarlah Tuhan yang berkuasa mendatangkan keadilan dan kesejahteraan, memberikan kesehatan bagi para pemimpin kami, bersama dengan keluarga mereka yang menopang dan mendukung mereka, sehingga dalam kepemimpinan mereka, masyarakat Indonesia semakin maju dan semakin bertumbuh, semakin kuat dalam kehidupan perekonomian mereka oleh karena berkat dan cinta kasih Tuhan. Kami masih hidup dalam situasi pandemi. Ajar kami dalam hikmat-Mu ya Tuhan, tuntun kami agar kami boleh senantiasa berhikmat dalam melaksanakan protokol kesehatan dan membatasi berbagai kegiatan yang pada umumnya. Tuhan menolong, Tuhan memimpin kami semua, karena sungguh hanya kepadamu ya Allah, Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berserah dan kami bersandar penuh akan seluruh perjalanan hidup kami. Oleh sebab itu naungi dan lindungi kami, tuntun kami senantiasa ya Tuhan. Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab yang harus mereka emban. Berkat anugerah kasih setia Tuhan biarlah mengiringi seluruh tugas dan tanggung jawab itu. Syukur kami kepadamu ya Allah yang senantiasa menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu, dengan rendah hati, ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Saudara Jori untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur, aku hendak bermazmur, aku hendak meluhur, aku hendak tafakur di dalam sesak nafasku, di dalam kesah hidupku, di dalam berat langkahku, ku akan selalu memuji-Mu. Lahirkanlah diriku, pulihkanlah hidupku, basuhkanlah jiwaku, ampunilah dosaku. Dulu aku terjerat, terlilit jaring dosa, terkurung nafsu jahat, jatuh lumpuh tiada asa. Tuhan, tolonglah aku, arahkan pandangan-Mu agar mataku tetap terarah pada Tuhan. Haleluya, sebab Dia lepaskan kakiku dari jaring. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui kesempatan memberi persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari NKB 197 pada baitnya yang pertama. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai
Yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah kami dengan ungkapan syukur lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Namun, kiranya persembahan syukur dan persepuluhan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Mohon perhatian Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu 21 November 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk Warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto JM Wage, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 7. Pemandu lagu Saudari Jeli Raintung, Saudari Kleidi Sahertian, persembahan pujian Saudari Konstans M. Latuperisa dan Saudara Jori Tomaluweng. Organis Saudara Samuel Syarana Mual. Produksi siaran tim multimedia. Satuan Tugas Takta Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 39 orang, perempuan 75, jumlah seluruhnya 114. Ibadah sektor pelayanan. Rabu 24 November 2021, waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larubo. Pelayan liturgi _Tuan Rumah, diaken dan penatua sektor pelayanan 9. Organis Saudari Stefli, pemandu lagu Ibu Evin Sapulete, sektor 7 sampai dengan sektor 12, hadir secara luring _miring onsite. Sektor 1 sampai dengan 6, hadir secara daring strip online. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring _luring pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU online. Ibadah Pelkat PKLU Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021. Waktu pukul 09.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larubo. Pelayan liturgi Pelkat PKLU. Pemandu lagu Ibu Mariana Sahal. Organis Bapak Eki Rumbu. Tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU secara online pada ibadah tersebut. Ibadah penerima diakonia. Hari Kamis tanggal 25 November 2021. Waktu pukul 09.00 sampai selesai. Tempat GKP 2 lantai 1. Untuk itu dimohon kehadiran anggota dan pengurus diakonia pada ibadah tersebut.
Ibadah Pelkat PKP GPIB Mupel Sulsel Bara, hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, waktu pukul 17.00 Wita sampai selesai. Pelaksana GPIB Jemaat Immanuel Watampone, media video panduan dari pelaksana, tempat masing-masing jemaat. Untuk itu, dimohon kehadiran anggota dan pengurus Pelkat PKP pada ibadah tersebut. Berikut ibadah syukur ACWC Asian Church Women Conference hari Sabtu tanggal 27 November 2021. Waktu pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Media kanal YouTube Dewan PKP GPIB, live streaming dari GPIB Jemaat Ora et Labora Banten. Dress code seragam kerja Pelkat PKP atau baju Nusantara. Untuk itu, dimohon kehadiran anggota dan pengurus Pelkat PKP pada ibadah tersebut. Kedua, bidang Inforkom Litbang. Ucapan terima kasih telah diterima bantuan berupa 1 unit nebulizer merek Omron atas nama NN dari sektor pelayanan 9. Atas dukungan dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami bacakan berita duka telah meninggal dunia pada 1 hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 04.28 di Rumah Sakit Kristalina, Ibu Irma Hermina Frischert Trouerbach dalam usia 78 tahun. Kedua, hari Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 02.50 di Rumah Sakit Stella Maris, Ibu Tineke Dece Susilo Hans dalam usia 65 tahun. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Lomba kuartet antar sektor dalam rangka Semarak Natal 2021. Pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, tempat GKP 2 lantai 1. Pendaftaran terakhir tanggal 30 November 2021 dan kontak person dengan HP nomor 0811 406 7540 bersama Bapak Semi Makaleo sebagai panitia. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian warga jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 20 November 2021, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Terima kasih atas perhatian jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Jemaat, dengarkanlah amanat pengutusan. Kembalilah dalam aktivitas hidup dan kerja serta pelayananmu sehari-hari. Firman Tuhan yang telah engkau dengar hari ini
Lakukanlah itu dan beritakanlah. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, hingga mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terbagi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terbagi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.